Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHB Basi pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan sebagaimana kami adanya pagi ini, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Senin 12 Februari 2024. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang kedua, Injil Matius pasal 21 ayat 10. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dalam keadaan baik, kita sangat mudah untuk mengatakan saya menjadi berkat, menolong orang lain, ya, tersenyum bagi orang lain itu mudah ketika dalam keadaan baik. Tetapi persoalannya ketika kita dalam keadaan krisis, mampukah kita masih menjadi berkat? Tuhan mengingatkan bangsa Israel yang saat itu ada di pembuangan Babel, ya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berbicara supaya bangsa Israel walaupun mereka dalam pembuangan, mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan tidak mau mereka hanya santai-santai, mereka berdiam diri saja, ya. Tetapi Tuhan mau mereka bertindak aktif, bahkan mengusahakan kota di mana mereka berada. Seperti yang sering kita dengar, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana kita tinggal. Sebab firman Tuhan katakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Kita sebagai warga negara Indonesia yang tanggal 14 ini akan mengikuti pesta demokrasi, pemilu. Mari kita memberikan hak pilih dan juga memilih dengan baik, ya. Jangan sampai kita berpolitik yang kotor, apalagi kita menjadi golput, tidak menyampaikan aspirasi kita, suara kita, gitu kan. Jangan juga sampai kita kita hindari politik kotor, kita juga hindari kampanye-kampanye negatif atau menyebarkan berita hoax, gitu ya. Tetapi mari kita menjadi orang yang membawa damai sejahtera, membawa hal yang baik, membawa hal yang membangun bagi kota di mana kita tinggal. Bagaimana kita bertindak aktif dan kita berdoa atas kota kita, berdoa berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kota, negeri, bangsa di mana kita tinggal, khususnya Indonesia ini. Dan kemudian kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca yang kedua, ya, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya. Dia datang ke situ bukan pencitraan, bukan juga kampanye. Ia ke situ tidak menaiki kereta kuda atau menunggangi kuda yang menggambarkan kekuatan, kecepatan, kemegahan, tetapi ia menaiki sebuah keledai untuk menggenapi apa yang Nabi Zakaria katakan, ya. Dan Tuhan Yesus datang ke sana
Untuk apa? Untuk menggenapi misi Tuhan, mengerjakan kehendak Bapaknya sampai selesai. Ya. Karena apa saudara? Ya, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya, ini adalah kesempatan yang terakhir dengan murid-muridnya mengunjungi, memasuki kota itu. Karena Tuhan Yesus mau menuntaskan panggilannya, hari-hari terakhirnya itu sudah semakin dekat. Tuhan akan menyerahkan nyawanya untuk sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya, dikatakan Hosana anak Daud, Tuhan Yesus dielu-elukan. Ya, Hosana itu artinya ya pujian, harapan, kekaguman dan kegembiraan yang luar biasa. Mengelu-elukan Tuhan karena banyak orang mengharapkan Tuhan Yesus ini menjadi raja dunia, ya, menggantikan Herodes dan melawan penjajah Romawi. Bukan itu yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan menyelamatkan manusia. Ini luar biasa, saudara. Tuhan Yesus sedikit lagi waktunya dia akan mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dia menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, ya. Dan ia juga tidak bermegah dengan pujian, dengan harapan manusia saat itu. Tetapi Tuhan hanya bertuju kepada apa yang Tuhan mau untuk ia selesaikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, kepastian, keselamatan Tuhan beri. Bahkan melalui setiap peristiwa, masalah, hal yang berat, sulit sekalipun, kita selalu merasakan ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita menjadi berkat. Sekalipun di tengah sulit, di tengah kesusahan, di tengah krisis, kita harus menjadi berkat seperti bangsa Israel yang ada di Babel. Tuhan mau kita menjadi berkat atas bangsa ini. Kemudian yang kedua, saudara, kita menjadi berkat ketika kita sungguh melakukan apa yang menjadi misi Tuhan, rencana Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita ini. Ya, seperti introduksi yang membimbing kita dalam minggu ini adalah Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ya, akan digenapi. Artinya bahwa Tuhan akan menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia. Mari kita menjadi berkat sekalipun di tengah krisis. Ya, sengalah apa? Bagaimana kita terus menjadi berkat? Ya, tidak harus dengan uang, bisa dengan sapa, bisa dengan senyum, bisa dengan waktu, bisa dengan tenaga yang bisa kita berikan. Kemudian, mari kita menjadi berkat dengan apa? Dengan melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa sampai tuntas tergenapi di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami bersyukur ada segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Bila kami terus boleh menjadi berkat sekalipun di tengah krisis. Dan kami mau menjadi berkat dengan melakukan kehendak Allah sampai selesai. Berkati terus jemaat Tuhan Galang Nenghi yang Abian Basi dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Sekiranya yang sedih, Tuhan berkenan memberikan mereka penghiburan. Sekiranya ada yang berbeban berat letih lesu, Tuhan berikan mereka kelegaan. Pergumulan di tengah keluarga, suami, istri, anak, tumbuh kembang, masa remaja, masa pemuda, pendidikan, pergaulan, teman hidup, jodoh, keturunan, bergumul akan masa depan, bergumul akan masa tua, bergumul akan sakit penyakit. Dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi.
Kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya bahwa seluruh umat-Mu Tuhan mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dipulihkan dan dibangkitkan, diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Demikian juga Tuhan dalam pergumulan jemaat Galangan yang Abian Basi, apapun itu bentuknya Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan yang hadir, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, kami terus sepakat berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Di mana tanggal 14 ini Tuhan kami akan bangsa ini akan melaksanakan pemilu ya Tuhan. Pemilihan akan pemimpin bangsa kami baik tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Kami berdoa ya Tuhan bila hikmat Tuhan tercurah atas kami semua. Biarlah seluruh warga masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan dengan benar. Bila Tuhan yang menuntun, setiap calon-calon diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua ya Tuhan boleh ambil bagian. Dan biarlah atas semuanya, di atas segala sesuatunya, hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Bila Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.